Halo, selamat datang kembali. Coba deh, pernah nggak kepikiran kenapa ya sebuah pesan kebaikan, sebuah dakwah, kadang rasanya mental nggak nyambung gitu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah masalah ini pakai kacamata yang mungkin jarang kita pakai, antropologi dan sosiologi. Kita akan lihat gimana caranya memahami manusia seutuhnya, ternyata jadi kunci supaya pesan kebaikan itu benar-benar bisa diterima. Ini pertanyaan mendasar banget kan? Kenapa sebuah pesan yang kita yakin luhur dan benar, kok malah nggak sampai, atau bahkan mungkin ditolak? Seringkali, masalahnya itu bukan di isi pesannya loh, tapi lebih ke cara kita menyampaikannya. Dan inilah yang jadi tantangan utama dakwah di zaman sekarang. Nah, sumber pembahasan kita kali ini menyoroti satu masalah krusial, pendekatan dakwah yang kadang terlalu kaku dan kering. Bayangin aja, ini tuh kayak kita cuma ngasih setumpuk aturan dan teks hukum tanpa peduli sama kehidupan sehari-hari orang yang kita ajak bicara. Pendekatan semacam ini yang disebut tekstual legalistik seringkali jadi terasa asing dan akhirnya, ya, nggak relevan. Padahal kalau kita lihat lagi, Al-Quran sendiri justru merayakan keragaman. Ayat ini tuh ngasih tahu kita bahwa perbedaan bahasa, budaya, warna kulit, itu semua bukan kecelakaan. Itu tanda kebesaran Tuhan. Sesuatu yang harusnya kita pelajari dan fahami, bukan malah kita seragamkan. Inilah titik awal kita. Oke, ini gambaran singkat pembahasan kita ya. Kita mulai dari masalah utamanya. Terus kita kenalan sama dua alat bantu keren, yaitu antropologi dan sosiologi. Setelah itu, kita lihat gimana keduanya bekerja bareng di lapangan, dan terakhir kita coba rumuskan sebuah model dakwah yang lebih pas untuk zaman sekarang. Jadi intinya begini, dakwah di era modern itu nggak bisa lagi cuma pakai satu kacamata. Kita butuh banyak ilmu untuk bisa memahami manusia seutuhnya sebagai makhluk sosial dan budaya. Yuk kita mulai dengan alat yang pertama. Oke, kita masuk ke alat bantu kita yang pertama. Disinilah antropologi masuk. Ilmu ini tuh kayak ngasih kita lensa atau kacamata khusus buat melihat manusia dan kebudayaannya secara lebih dalam dan jernih. Gimana sih cara kerjanya? Gampangnya gini deh, antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia secara total. Bukan cuma soal apa yang mereka pakai atau makan, tapi jauh lebih dalam. Apa yang mereka yakini, kenapa mereka melakukan sesuatu, dan gimana cara mereka menciptakan makna di hidup mereka. Semuanya itu terbungkus dalam apa yang kita sebut peradaban atau budaya. Nah, lensa antropologi ini punya 4 kekuatan utama. Pertama, dia holistik, artinya ngelihat manusia tuh utuh, nggak sepotong-potong. Kedua, komparatif, dia suka membandingkan antar budaya, biar wawasan kita luas. Ketiga, empiris, dia nggak cuma teori, tapi beneran turun ke lapangan, ngobrol dan mengamati. Dan yang paling penting, keempat, dia interpretatif, selalu mencoba menggali makna di balik setiap kebiasaan. Ini penting banget buat dakwah kan? Definisi klasik dari Edward B. Tyler ini benar-benar ngebantu kita ngelihat betapa luasnya makna budaya. Jadi, budaya itu bukan cuma soal tarian atau baju adat ya, tapi seluruh paket lengkap cara hidup kita. Mulai dari ilmu pengetahuan, cara kita bedain baik dan buruk, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Nah, biar lebih gampang, antropolog kita, Kunchara Ningrat, membaginya jadi 3 lapisan. Budaya itu berawal dari sistem gagasan, sesuatu yang abstrak di kepala kita, kayak nilai dan keyakinan. Gagasan ini lalu muncul ke permukaan jadi sistem tindakan, alias perilaku kita. Dan terakhir, tindakan itu menghasilkan sesuatu yang fisik, yaitu sistem artefak. Dakwah yang efektif itu harus bisa nyentuh ketiga lapisan ini, dari ide sampai karya. Oke, kalau tadi kita pakai kacamata antropologi buat melihat ke dalam, sekarang kita buka peta sosiologi untuk melihat gambaran besarnya, yaitu gimana masyarakat itu ditata. Lebih spesifik lagi, kita ngomongin sosiologi agama. Pemikir-pemikir besar kayak Emil Durkheim atau Max Weber udah nunjukin gimana agama itu bisa jadi lem yang merekatkan masyarakat, tapi di sisi lain bisa juga jadi mesin penggerak perubahan. Jadi, sosiologi ini melihat hubungan timbal balik antara agama dan struktur masyarakat. Terus, buat apa sih peta sosiologi ini dalam dakwah? Wah, ini praktis banget. Dengan peta ini kita bisa baca medan sosial. Kita jadi tahu siapa tokoh yang berpengaruh, di mana ada potensi gesekan nilai, dan gimana caranya merancang strategi dakwah yang pas biar pesan kita bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, dari atas sampai bawah. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Gimana caranya kita gabungin kacamata tajam dari antropologi dengan peta strategis dari sosiologi? Gimana keduanya bisa kerja bareng dalam praktik dakwah yang sesungguhnya? Lagi-lagi, Al-Quran ngasih kita petunjuk yang luar biasa. Ayat ini bilang, setiap utusan itu harus bicara dengan bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud bahasa di sini? Apa cuma soal grammar dan kosakata?
Nah, ini dia intisarinya. Bahasa di sini itu jauh lebih luas dari sekedar linguistik. Ia mencakup seluruh cara pandang, simbol-simbol budaya, nilai-nilai yang dianggap penting, dan realitas sosial sebuah komunitas. Jadi kalau mau dakwah ke komunitas nelayan misalnya, bahasa mereka ya tentang laut, ombak, dan rezeki. Pesan kita harus bisa berdialog dengan dunia mereka itu. Itulah dakwah yang nyambung. Jadi kebayangkan, keduanya ini klop banget. Antropologi dengan kacamatanya membantu kita menafsirkan dunia mereka secara mendalam, apa makna di balik simbol-simbol mereka. Sementara sosiologi dengan petanya membantu kita menyusun strategi yang tepat berdasarkan struktur sosial yang ada. Satu untuk membaca hati, satu lagi untuk menavigasi medan. Dari semua obrolan kita tadi, kita bisa tarik satu benang merah nih. Kita butuh sebuah cara pandang baru, sebuah model baru dalam berdakwah. Model yang bisa menyatukan antara kebenaran wahyu dengan pemahaman yang mendalam tentang realitas manusia. Model dakwah yang ideal itu ternyata punya 4 tiang penyangga. Pertama, dia harus normatif. Artinya, akarnya kuat pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, empiris. Dia harus membumi berdasarkan data dan fakta sosial, bukan asumsi. Ketiga, kontekstual. Harus luwes dan bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Dan yang terakhir, transformatif. Tujuannya bukan cuma biar didengar, tapi benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat. Jadi ini poin utamanya ya, memakai ilmu-ilmu seperti antropologi dan sosiologi dalam dakwah itu bukan lagi sekedar pilihan atau gaya-gayaan. Ini adalah sebuah keharusan epistemologis. Gampangnya, ini adalah syarat mutlak kalau kita mau dakwah kita relevan dan efektif. Tanpa ini, pesan Islam mungkin terdengar, tapi belum tentu sampai ke hati. Pembahasan kita sampai di sini, dan saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Gimana caranya agar sebuah kebenaran yang sifatnya universal bisa hidup dan terasa bermakna dalam berbagai macam budaya dan pengalaman manusia yang sangat beragam? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari dakwah antar budaya. Terima kasih sudah menyimak.